Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ambulan. Film ini menceritakan tentang seorang veteran militer perang yang membajak sebuah mobil ambulan karena sedang menjalankan misi kriminal bersama dengan saudaranya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat. Terlihat seorang pria yang bernama Will Sharp sedang menghubungi pihak asuransi untuk meminta bantuan agar dirinya bisa mendapatkan asuransi kesehatan karena saat ini dirinya sedang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk operasi kanker yang sedang diderita istrinya. Namun, pihak asuransi tersebut tidak mau membantunya dengan alasan karena saat ini Will sudah menjadi seorang veteran. Diketahui ternyata Will merupakan seorang mantan prajurit militer Amerika Serikat yang telah pensiun dari tugasnya. Di situ juga terlihat sang istri yang bernama Amy Sharp yang sedang menggendong anak mereka. Will yang tidak mau mengecewakan Amy, dia pun terpaksa berbohong dan mengatakan kalau mereka akan segera mendapatkan asuransi tersebut. Setelah itu, Will berpamitan kepada Amy karena saat ini dirinya harus pergi untuk mengikuti tes wawancara kerja untuk menjadi seorang supir forklift di sebuah gudang. Di sisi lain, terlihat seorang petugas medis wanita yang bernama Cam Thompson dan rekannya seorang pria yang bernama Scott sedang mengendarai sebuah mobil ambulan menuju tempat terjadinya kecelakaan di tengah pusat kota Los Angeles. Setelah berhasil mengeluarkan gadis kecil itu, mereka pun segera membawanya ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius. Sementara di tempat lain, ternyata Will tidak mengikuti tes wawancara, melainkan pergi ke sebuah showroom mobil mewah untuk bertemu dengan saudara angkatnya yang bernama Danny Sharp. You're not supposed to be in here. What up, Danny? The hero returns. Di situ, Will langsung menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk meminjam sejumlah uang kepada Danny untuk membiayai operasi istrinya. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba beberapa anggota Danny datang dan membawa sebuah mobil truk yang berisi perlengkapan senjata. It's ours. No, Jesus. It's ours, Danny. Danny kemudian mengatakan kalau saat ini dirinya akan merampok sebuah bank federal yang menyimpan uang tunai sebesar 32 juta dolar dan saat ini dirinya membutuhkan Will untuk ikut bersamanya dalam misi ini. Awalnya Will menolak tawaran tersebut karena dirinya tidak mau melakukan hal yang melanggar hukum. Namun karena Danny terus-terusan membujuk Will dan mengatakan kalau misi perampokan ini juga ada kaitannya dengan biaya operasi istri Will. Pada akhirnya Will yang sedang membutuhkan uang, dia pun setuju dengan rencana Danny. Let's go, 5 minutes. Berpindah di sebuah restoran, tampak Cam dan Scott sedang makan siang sambil berbincang-bincang mengenai aksi penyelamatan yang baru saja mereka lakukan. Di situ, Scott yang ingin mempunyai hubungan lebih dalam dengan Cam seketika terdiam ketika Cam meminta Scott untuk tidak banyak bicara. Di sisi lain, petugas kepolisian Los Angeles yang bernama Zach dan Mark sedang berpatroli sambil berbincang mengenai seorang wanita yang tengah disukai oleh Zach. What are you doing? We're going back. Romantic. Sementara di sudut kota Los Angeles, terlihat mobil truk yang digunakan oleh Will, Danny, dan anggotanya telah berjalan menuju bank yang mereka incar. What's up, guys? We're here. Akan tetapi, tanpa mereka sadari sesampainya di parkiran, seorang pria misterius terlihat sedang memata-matai mereka. Sementara di luar gedung, pria misterius itu ternyata adalah seorang agen khusus SIS yang sedang menyamar untuk menyelidiki pergerakan Danny dan anggotanya. Lalu salah satu agen tersebut menghubungi atasan mereka yang bernama Captain Monroe untuk meminta izin melakukan penangkapan.
Namun, Kapten Monroe tidak mengizinkan karena hal tersebut akan menimbulkan pertumpahan darah di tengah pusat kota. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk tetap memantau dan menunggu sampai dirinya tiba di sana. Sementara itu, Zack yang ingin masuk ke dalam bank tersebut kebingungan karena keadaan pintu bank yang terkunci. Lalu, Danny yang menyamar sebagai seorang manajer di bank tersebut kemudian menghampirinya. Di situ, Danny pun beralasan kalau mereka baru saja melakukan transfer, maka dari itu bank ditutup sementara. Namun, Zack tetap memaksa ingin masuk karena ada urusan yang sangat penting dengan salah satu teller di sana, sehingga Danny pun memberikan waktu 20 menit untuk Zack. Hi. Hello. Saat berada di dalam, Zack segera mengungkapkan perasaannya kepada Kim dan mengajaknya untuk berkencan. Like, right now? Obviously, it doesn't seem like a great time. I wouldn't do that if I were you. No. Danny yang merasa penyamarannya telah terbongkar, langsung menodongkan pistolnya ke arah Zack dan memintanya untuk melambaikan tangan agar rekannya, Mark, yang berada di luar tidak curiga. Di ruangan lain, anggota Danny tampak telah mendapatkan uang tersebut dan segera memasukkannya ke dalam tas. Sementara itu, mobil truk yang dikendarai Randazzo tiba-tiba mogok di depan bank saat akan menjemput Danny dan yang lain. Mark yang berada di sana langsung menghampiri mobil truk Randazzo. Di situ, Mark yang tidak sadar kalau Randazzo adalah kawanan perampok, dia pun membantu memperbaiki mobil truk tersebut. Automatic rounds. Di lain sisi, Danny dan Will yang masih menyandra Zack berhasil melarikan diri sampai ke parkiran mobil. Namun di situ Zack justru mencoba melakukan perlawanan sehingga membuat Will tidak sengaja melepaskan tembakan yang membuat Zack terkapar. Go. Listen to me. Leave him. Hey, let's go. Move. Move. Sementara pihak kepolisian yang telah berhasil melumpuhkan semua anggota Danny, mereka pun mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Di sisi lain, Mark yang melihat Zack dalam kondisi sekarat, dia pun langsung menghubungi petugas medis untuk segera datang menolongnya. Tidak lama kemudian, Cam dan Scott yang telah tiba di sana langsung memberikan pertolongan pertama agar Zack tetap bertahan sampai di rumah sakit terdekat. Save it. Stop! Get out. Pointed at me right now. Step back up. What do you want? Let's go. Akan tetapi, di pintu keluar, para polisi ternyata telah berada di sana dan menghadang laju ambulan mereka. Di situ, Will yang wajahnya belum diketahui pihak kepolisian menyamar sebagai petugas medis, sedangkan Cam diancam oleh Danny untuk mengikuti perintahnya. Who is it? Who is it? It's a cop. Get out of here. Di dalam gedung, Mark menemukan Scott yang tengah terluka. Di situ Scott mengatakan kalau para perampok telah membajak ambulannya. Mendengar hal itu, Mark segera melapor ke seluruh anggota kepolisian untuk melacak ke ambulan tersebut. Di tengah perjalanan, Will membuang alat GPS di mobil ambulan tersebut sehingga membuat para polisi kesulitan untuk melacaknya. We got an airship. What? Di saat Danny dan Will fokus menghindari pantauan helikopter polisi, Cam tiba-tiba melakukan perlawanan agar dapat melarikan diri. Move! Stop it! Zack yang kondisinya semakin memburuk membuat Cam mau tidak mau kembali ke ambulan untuk memberikan pertolongan.
Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di lain sisi, terlihat Kapten Monroe telah sampai di TKP. Di sana, dia pun berjanji kepada Mark akan segera menyelamatkan rekannya dari para perampok itu. Di saat itu juga, anak buah Kapten Monroe menerima laporan dari tim patroli udara kalau ambulan tersebut berhasil mereka lacak dan saat ini masih berada di tengah pusat kota, bergerak menuju jalur selatan. Mendengar hal tersebut, Kapten Monroe segera memerintahkan semua anggotanya untuk melakukan pengejaran. Di tempat lain, seorang agen FBI yang bernama Anson Clark sedang berdiskusi membahas tentang agen khusus yang akan dia tugaskan di semua bank federal pusat kota Los Angeles. Namun tidak lama kemudian, dirinya mendapat kabar tentang terjadinya perampokan besar di salah satu bank federal pusat kota. Sementara itu, tim taktis dari markas pusat telah datang ke TKP untuk membantu Kapten Monroe. Dalam misi ini, seorang petugas wanita yang bernama Zaga akan membantu memantau pergerakan para perampok itu melalui kamera yang terhubung dengan tim patroli udara. Sementara di dalam ambulans, Danny sangat terkejut saat melihat para polisi berhasil melacak jalan mereka. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Danny memiliki rencana yaitu menggunakan beberapa mobil ambulan yang sama untuk mengecoh para polisi. Kemudian, Danny pun menghubungi seorang pimpinan mafia kelas kakap yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahnya. Di situ, Danny meminta bantuan kepada Papi agar menyuruh anak buahnya untuk mencuri beberapa ambulans di pusat kota dan membawanya ke bawah jembatan flyover. Sebagai imbalannya, dia pun akan memberikan uang sebesar $8 juta. Mendengar imbalan yang sangat banyak, Papi pun setuju dan mengutus anaknya yang bernama Roberto untuk membantu Danny. Setelah itu, Danny juga menghubungi anak buahnya yang bernama Castro. Danny meminta Castro untuk segera ke bawah jembatan flyover dengan membawa alat penyemprot cat. Di lain sisi, Clark yang tengah membantu para polisi dalam pengejaran ini mendapatkan kiriman data pribadi para tersangka. Di situ, Clark sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau targetnya adalah teman lamanya yaitu Danny Sharp. Sementara di tempat lain, Roberto dan para anggotanya sedang menyiapkan sebuah mobil yang dilengkapi senjata berat untuk membantu Danny. Setelah semua siap, Papi kemudian memerintahkan Roberto untuk segera ke lokasi yang sudah mereka tentukan. Kapten Monroe yang berhasil menghubungi Danny melalui telepon satelit. Dia pun meminta Danny untuk segera berhenti dan melepaskan kedua sandera yang mereka bawa. Namun tentu saja hal tersebut ditolak oleh Danny. Danny mengatakan kalau para polisi terus mengejarnya, maka kedua sandera ini akan dia bunuh. Setelah suasana mulai tenang, Cam melihat darah mengucur dari badan Zack. Di situ, Cam memberitahu Danny kalau kondisi Zack semakin kritis dan harus segera dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Karena Cam hanyalah seorang petugas ambulans, dia pun menghubungi beberapa dokter kenalannya untuk membantu langkah demi langkah saat melakukan operasi. Will yang pernah menjadi tim medis di kesatuan militer meminta Danny untuk menggantikan posisinya menyetir agar dirinya dapat membantu Cam melakukan operasi.
Namun di tengah jalannya operasi, komunikasi mereka justru terputus sehingga membuat Cam dan Will menjadi panik. Beruntung, meski limpa Zack pecah, mereka berdua berhasil menyelamatkannya dan mengeluarkan peluru dari dalam perut Zack. Melihat keberanian yang dilakukan oleh Cam membuat Will menjadi simpatik dan berjanji akan segera menyelamatkannya dari semua ini. Di sisi lain, Roberto menelpon Danny untuk memberitahu kalau dia dan anggotanya sudah bersiap menuju lokasi. Sementara itu, Kapten Monroe yang khawatir dengan keselamatan Zack mendapat kabar dari dokter bedah yang sebelumnya memandu Cam. Dia mengatakan bahwa saat melakukan operasi, limpa Zack pecah dan panggilan videonya terputus, sehingga besar kemungkinan Zack tidak selamat. Mendengar kabar tersebut membuat Kapten Monroe sangat marah. Lalu dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengambil posisi. Di dalam ambulan, Cam menerima panggilan telepon dari Clark. Di situ, Clark meminta Cam untuk berlindung karena para sniper akan melakukan serangan ke arah mereka. Snipers! Snipers! Black building! All units fall back. I repeat, fall back. Karena kejadian tersebut membuat Danny menjadi sangat marah. Dia pun mengancam Kapten Monroe kalau mereka masih berani macam-macam, maka dia tidak segan lagi akan membunuh Zack dan Cam. Tell him what I'm doing. Danny. No, Danny, relax. Danny! I need to know! Fire! Di saat mereka bertengkar, Clark mencoba menghubungi Will untuk bernegosiasi. Namun Will yang kesal mendengar perkataan Clark, dia pun mematikan panggilan teleponnya dan melanjutkan perjalanannya. That's my brother. Saat suasana mulai tenang, Will bercerita kepada Cam, sebenarnya dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Bila pemerintah saat itu mencairkan uang asuransi yang menjadi haknya, dia tidak mungkin mau melakukan kejahatan seperti ini. Sementara di lokasi yang telah mereka tentukan, terlihat Castro sudah menyiapkan cat semprotnya, sedangkan Roberto dan anggotanya juga telah membawa beberapa mobil ambulan di sana. Namun ketegangan kembali terjadi saat unit helikopter patroli mencoba mendekati mobil ambulan mereka. They got two on us. Setelah berhasil memberi jarak dengan para polisi, pada akhirnya mereka pun sampai di bawah jembatan, tempat di mana Castro dan Roberto menunggu. Di sana, Danny meminta Castro untuk segera mengecat ambulan tersebut secepat mungkin. Sedangkan Roberto dan anak buahnya juga bersiap dengan ambulan yang sudah dipasangi alat peledak. Sementara di sisi lain, Kapten Monroe yang telah mengetahui posisi Danny berada 3 blok dari tempat tersebut, dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengepung dan menutup semua akses jalan keluar yang nantinya akan mereka lewati. Air 18, direct all ground units. Sebelum memulai aksinya, Danny meminta Will untuk segera pergi meninggalkannya karena dia telah memberi uang yang Will butuhkan. Namun Will menolak dan berkata apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan saudaranya. Melihat beberapa mobil ambulan keluar dari bawah jembatan, membuat Kapten Monroe merasa dipermainkan. Dia pun segera meminta anggotanya untuk mengejar satu persatu ambulan tersebut.
Sementara Mark yang melihat Roberto berusaha melarikan diri, dia pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Papi yang melihat berita tentang kematian putranya dari televisi membuatnya sangat menyesal. Singkat cerita, setelah berhasil mengecoh para polisi, akhirnya mobil ambulan mereka telah sampai di markas rahasia milik Papi. Pada saat itu, Will meminta Cam untuk tetap berada di dalam mobil. Sesampainya di dalam, Danny memberikan uang imbalan tersebut kepada Papi dan menyampaikan duka cita atas kematian putranya, Roberto. Namun di situ Papi tidak terima karena uang $8 juta tidak sebanding dengan nyawa putranya yang tewas ditembak oleh polisi. Maka dari itu, Papi meminta mereka menyerahkan kedua sandera tersebut untuk dia bunuh karena baginya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mendengar hal tersebut, Will langsung menolaknya karena dia sudah berjanji akan menyelamatkan Cam dan Zack. Papi yang sangat marah meminta anak buahnya untuk membunuh Danny dan Will. Don't be sad, Danny. Go left. Di saat Will membuka pintu ambulan, dirinya justru ditembak oleh Cam yang saat itu panik. No! Who shot him? I don't know. Di dalam ambulan, Will yang masih sadar menitipkan sebagian uang dari hasil rampokannya kepada Cam untuk nantinya diberikan kepada sang istri. Akhirnya ambulan mereka pun telah sampai di rumah sakit. Is there a 3 set? Don't have a shot. Repeat, no shot. Sementara itu, ketika Danny melihat keadaan Will yang sedang tidak sadarkan diri, dia dikejutkan dengan adanya pistol polisi di dalam ambulan tersebut, sehingga dirinya mengira kalau Zack lah yang telah menembak Will. Di situ, Cam mengaku kalau dialah yang telah menembak Will, karena pada saat itu, dirinya mengira Will adalah anak buah Papi. Mendengar penjelasan tersebut membuat Danny sangat marah dan berencana untuk mengajak Cam mati bersamanya di hadapan para polisi yang sedang mengepung mereka. Namun saat Danny membuka pintu ambulan tersebut sambil menodongkan senjatanya ke kepala Cam, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Melihat saudaranya tewas membuat Will begitu sedih dan menyesal. Dari kejauhan terlihat istri Will yang telah tiba di sana langsung menangis histeris memanggil nama suaminya. Mendengar teriakan tersebut, Cam lalu meminta Mark untuk segera menyelamatkan Will. Awalnya Mark menolak, namun setelah Cam menjelaskan bahwa Will lah yang sudah menyelamatkan nyawa Zack, akhirnya Mark mau membantunya. Setelah itu, Cam kemudian menghampiri istri Will untuk menenangkannya. Lalu sebelum pergi secara diam-diam, Cam memasukkan uang titipan dari Will ke dalam kereta bayinya. Oke guys, itu tadi alur film Ambulan. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.